Kenapa senyum-senyum? Oke lah, itu behind the scene yang mungkin bisa dimasukin juga sama kakak editor. Hari ini kita bakal ngebahas tentang bubur kacang hijau, Bang. Wah, ini makanan legend nih. Iya. Iya, soalnya gue punya kenalan, gue membekas banget nih cerita burjonya dia nih. Kenapa? Hah? Kenapa tuh? Lu bayangin, gue kan diet keto makannya udah mantep ya. Maksudnya protein gitu. Iya. Ini dia diet bubur kacang hijau dan korma. Gila. Cuma makan bubur kacang hijau sama korma. Iya, gue taunya itu. Dan dia bukan orang yang cuma diet doang, dia olahraga juga. Keras pula olahraganya. Oh, itu sehari makan kayak gitu doang? Sehari, kagak itu. Bukan, maksudnya Itu jadi lifestyle dia waktu itu. Enggak, maksudnya kayak Iya, sehari kayak gitu. iya jadi lifestyle dia. Apakah ini mentor yang ku kenal juga? Siapa itu? Beda orang ya? Beda orang kayaknya deh. Beda orang. Aku pernah dengar Beda orang kayaknya. Ada mentor aku yang kayak gitu juga. Oke, Iya, artinya beda orang kayaknya nih. ada beda orang lah. Iya, tapi Iya. ternyata ada yang orang yang diet kacang Lu masih hijau. bayi waktu itu, jadi lu gak kenal. Iya. Ini mau sosok kenal dia. Salah Nggak, orang, nggak. geng, salah orang. Oke, teman-teman Iya, ya. yaudah, Kita ya, ngomongin oke. hari ini ngobam, bahasannya adalah bubur kacang hijau. Tapi kan di sini bubur kacang hijau kan bukan bubur kacang hijau toh. Ada juga yang ada kentannya, ada yang pakai roti, santan sama gula merah. Lu tau gak sih ada minuman burjo yang enak itu? Minuman? Iya, Tetra Pak punya tau gak? Nggak tahu. Itu loh apa yang kotak warna hijau, lupa Oh. gua. Mung Bin ya. Oh. Mung Bin Ring tuh enak banget tau gak sih lu? Itu yang di minimarket ada nggak sih? Atau Iya beda? ada. Iya. Aku suka minum itu juga sih. Itu dulu gue inget banget tuh nyetok, bapak ibu gue nyetok ya setiap kali lagi puasa tuh, supaya tuh seger banget diminum abis tarawih itu enak banget Pas tuh. lagi bulan puasa kan. Iya, Mung Bin Ring enak banget sih. Aku juga kenal sama minuman yang kayak gitu dari keluargaku juga sih. Tapi gini-ginian cocok gak nih kira-kira ya kalau kita pakai buat buka dan sahur? Tapi ini kita nggak bicaranya tentang yang bukan kemasan. Oke, kita ngomongin yang ada di warkop biasanya ya. Iya. Nah, jadi kalau warkop lengkap tuh, dia ada santannya. Benar. Terus kadang dia juga suka ada apa? Gula merah. Ketan hitam. Ketan hitam, benar. Terus habis itu roti, ya betul. Coba deh kita breakdown dulu ya. Mungkin dari sebelum kita bahas bubur kacang hijaunya, roti itu kan mostly karbo ya. Yap. Terus kita ngomongin ketan hitam. Karbo juga berarti kan? Santan, lemak itu terpisah dari makanan pokok, lauk pokok, sayur sama buah. Tapi ini boleh didapetin. Tapi lemak kan makronutrien nggak? Iya, Iya kan? Makro, jadi penting sebenarnya. Iya. Dapat. Nah, kalau bubur kacang hijau sendiri, kacang hijau ya? Kacang hijau ini apa nih? Protein sama lemak. Dia jatuhnya kayak lauk nabati. Lauk nabati. Jadi dia mirip kayak kacang Tapi kedelai, dia tempe, lengkap tahu. nggak sih berarti maksudnya? Lengkap memang. Tapi kurangnya satu aja sih, paling buah sama sayur. Ya kan dia tanaman nabati dia. Masa bubur kacang hijau? Masa kacang hijau nggak dianggap sayur nih? Gimana nih, gengs? Dia masuknya ke dalam kacang-kacangan yang masuk ke dalam kelompok lauk nabati. Sayur lah ya kan? Iya nih, nasinya diganti sama roti kan? Terus ayam-ayaman diganti sama santan tuh kan? Apakah ini sebuah kesesatan? Enggak. Sayur itu tetap sayur, buah itu tetap buah. Jadi yang udah teman-teman dapetin itu ada makanan pokok sama lauk pauk gitu. Oke, jadi ya nggak apa-apa lah. Berarti kalau diisi piringmu itu kurang full buah lah tadi katanya kan? Iya, sama sayur. Iya, kurang buah. Nggak apa-apa, buah aja buah, gengs. Iya. Jadi ya kalau kita masuk ke dalam pertanyaan utamanya, gimana tuh Bang? Pertanyaan utama tadi, jadi cocok nggak kalau misalnya kita makan itu untuk sahur dan buka aja? Tapi ingat, satu-satunya makanan ya. Jadi cuma makan itu aja gitu loh. Kalau dilihat tadi sih kayaknya udah emang agak lengkap ya. Agak lengkap. Dan kalau di antara semua makanan yang kita bahas, menurut aku sih dia masuk ke dalam tipe makanan yang bisa dimakan sendiri. Bisa berarti ya? Bisa. Nah, itu diakui bisa berarti. Jadi ternyata temen gue memang selamat karena dia lengkap makannya sebenarnya. Iya, apalagi makannya plus kurma kan? Iya, ada kurma betul. Iya, kurmanya udah buah, udah cucok itu. Karena aku juga punya mentor yang ternyata dulunya tuh masa-masa kalau nggak salah kuliah ya, itu makannya tuh kayak gitu juga. Terus habis itu sekolah olahraga juga, makanya kirain orang yang sama, ngebicarain orang yang sama, ternyata berbeda ya. Ternyata ada beberapa apa bahasanya iya, ada orang spesies manusia yang tidak biasa lah gitu. Iya, kalau kalian bilang gue kayak nggak biasa nih, temen gue lebih nggak biasa lagi. Makanya itu aja terus tiap hari. Iya, tapi dia sama-sama time sekarang lebih sehat malah. Lebih sehat. Iya.
Kalau yang aku kenal sih, Justru gue makan normal gini malah sakit-sakitan. iya soalnya kan karena dia kandungan makanannya tuh bagus memang semuanya buat badan. Tapi kalau ngomongin tentang kayak fun fact soal ini ya, bubur kacang hijau. Artinya abang nih sekarang kalau misalnya ngejalanin diet keto, boleh nggak sih makan bubur kacang hijau? Apa kayak diantara semuanya tuh kayak ketan hitam, roti sama apa tadi gula merah tuh nggak boleh ya? Tapi emang bubur kacang hijau pakai gula merah ya? Ada yang pakai gula biasa ya? Ada yang pakai gula merah, ada yang pakai gula biasa sih setahu aku. Yang jelas kalau misalnya gue itu bisa makan yang putih-putihnya bisa gue. Santan. Iya. Kenapa gue bilang gue dengan pede makan santan? Karena lu pernah lihat gak sih orang ngenegak santan dari kardusnya langsung? Nah kalau lu belum pernah lihat, lu bisa lihat gue ngelakuin itu. Ada di konten gak? Belum ada, belum masuk konten. Tapi gue emang hobi kayak gitu. Jadi gue kalau kayak lagi pergi keluar tuh minimarket gitu, gue tuh suka nyari tuh sasa yang kecil tuh, yang ada tutupnya. Kayak dia kayak oat milk bentuk kayak gitu loh. Iya. Dulu kagak ada oat milk, jadi fix ketahuan gue kalau enggak santan. Iya ya, orang baru ketemu orang minum susu gitu, ini minum santan. Tapi lu kalau inget ya, gue inget dulu pas zaman Asian Games kalau nggak salah deh, pernah viral tuh. Jadi dikatain, gue lupa atlet Korea atau apa gitu, minum santan. Dia tuh bawa sasa yang seliter gitu, diminum gitu. Oh mungkin dia diet keto kali ya. Gue yakin dia diet pasti, diet yang itu pasti, yang macem-macem apa nggak boleh minum apa nggak boleh makan nasi atau apa gitu. Iya. Dan emang kan sumber energi bagusnya dari sana gitu kan. Kalau ini kan artinya abang tuh udah sering banget kan nyobain rasa santan. Itu artinya minum pas lagi belum dimasak. Maksudnya kayak biasa kan orang kayak ngebuat santan tuh kayak dimasak dulu, tambahin garam atau apa kayak gitu. Oh itu kalau bikin santan dari awal. Kalau bikin santan dari awal emang bagusnya dimasak dulu. Tapi seinget gue sebenarnya kalau misalnya gak dimasak pun juga bisa sih. Oh gitu. Seinget gue ya. Tapi kalau misalnya salah, lu boleh debatin gue, gengs, di komen. Gak apa-apa, bilang aja salah. Salah bang, bikin santan tuh diperes-peres dulu gitu, langsung bisa diminum. Ya kan? Ini ngomonginnya artinya yang manual dibikin. Aku kira yang kemasan. Enggak, kalau kemasan itu udah siap pakai semua, Mek. Oh, udah bisa langsung. Udah bisa. Jadi kalau kayak yang lihat di apa, kan macam-macam ya. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang kotak, ada yang kotak gede gitu. Macam-macam ukuran itu bisa diminum langsung semua. Di antara semuanya Abang udah pernah nyobain banyak merek belum? Atau kayak ada yang kayak ini kayaknya paling cocok nih sama Abang gitu? Udah, gua kalau teman-teman enggak tahu ya. Tahu apa enggak? Ada namanya Kelatu. Itu enak banget sumpah. Kelatu. Iya, santan Kelatu namanya. Santan Kelatu. Itu merek? Iya. Mereknya Kelatu. Biasanya tersedia di mana tuh? Di market ada. Jadi dia kalau ngeliat tuh kayak ini, teman-teman ingat susu bantal gak sih? Ingat. Dia tuh kayak susu bantal gitu. Packagingnya kayak gitu. Iya kayak gitu packagingnya. Kalau gitu nanti pas lagi datang ke minimarket ngelihat di antara gue nggak tahu minimarket ada apa enggak ya. Ini di Swalayan ada tuh. Swalayan. Belum tentu ada di minimarket. Mungkin dari pihak brandnya boleh dimasukin lebih banyak ya ke. Cuman kayaknya nggak banyak yang pakai kali. Oh bisa jadi ya. Bisa jadi kayak gitu. Makanya ada di Swalayan dia doang. Apa yang spesial? Dia tuh lebih kental. Iya, kan dia kelapa tua. Kelatu tuh kelapa tua. Oh, kepanjangan. Iya, santan Kelatu. Mereknya apa ya? Lupa gua mereknya apaan. Tapi bentuknya gitu, kalau teman-teman tahu. Susu bantal Real Good. Nah, kayak gitu bentuknya tuh. Mirip kayak gitu. Emangnya kalau dengan santan yang lainnya maksudnya kayak apakah santan yang lainnya tuh perlu improvementnya di bagian mana misalnya kayak gitu? Enggak, yang jelas kalau misalnya santan tuh, kalau kita mau bikin santan ya, yang gue tahu makin tua kelapanya makin enak. Nah jadi gue yakin ya, gue nggak tahu nih gimmick doang dari si punya santan apa bukan, cuman dia bilang itu kelapa tua, makanya lebih enak. Tapi emang bener lebih enak sih rasanya daripada kelapa lain. Rich gitu ya? Ada merek satu enak juga, cuman gue agak skeptis lah, jangan-jangan dikasih mecin gitu. Oh kenapa? Agak-agak asin gitu? Enak? Iya gurih banget. Ada gurihnya beda masalahnya. Tapi ya, inget gak? Ingat gue. Boleh sebut gak? Sebut aja. Sebut aja deh. Boleh deh sebut. Udah merek santan Sasa. Kenapa Sasa? Ya itu gue bilang. Gue gak bilang gak enak ya. Cuma menurut gue kayak nagih gitu. Makanya kenapa suka minum Sasa itu ini sendirian? Enggak, kalau gue minum bukan Sasa. Apa? Ada Sunkara gue minumnya. Minumnya Sunkara? Iya. Banyak ya. Ini banyak ya. Ini ketahuan nih gak pernah masak nih Mikaela nih, parah nih. Kagak tahu dia persantanannya gak ngerti gitu loh. Kacau deh. Soalnya aku tahu kalau kayak beda brand, beda merek tuh kayak beda fungsi atau apa ya, outcome, hasil. Gue yakin lebih ini sih, prosesnya kan beda ya. Entah dia kasih bumbu apa, campuran apa gitu kan. Apa jangan-jangan nih yang bikin rasanya beda tuh entah pengawetnya kan gak ada yang tahu kan. Cuman ya enak lah gengs. Jadi tadi coba kalau kita review nih, yang Kelatu, jadi Kelatu itu bukan merek? Kelatu tuh apa ya? Kayak mungkin kalau nama
Indomie rasa apa mungkin gitu kali ya. Nah gue lupa Oh, makanya si Kelatu ini punya siapa, punya Kara apa punyanya Sasa gue lupa. kayak gini bukan? Nah Ini itu merek, benar. iya sih, ini merek sih pasti. Merek kan? Iya, merek. Iya Oke, Kelatu. tadi Kelatu katanya dia lebih kental. Enaknya diapain? Diapain? Enaknya Itu buat apa? sebenarnya gini. Kelatu itu dipakai buat masak, itu paling enak. Oke, Cuman masak. karena susah, makanya gue akhirnya ke Sasa. Sasa itu gurih. Gurih. Nah kalau Dibuat masak enak, diminum langsung juga enak. juga Nah kalau enak. Sunkara gue lebih suka diminum doang. Sunkara itu diminum doang. Iya. Oke. Karena gue dulu kayak bukan dimarahin sih, ditegur gue sama ibu gue kayak kalau lagi masak, kamu ngapain pakai itu katanya. Itu beli di pasar aja, lebih bagus katanya gitu. Oh. Tapi kan kalau yang di pasar gue nggak tahu mau minum langsung apa enggak kan. Gue lebih Iya, percaya iya, sama iya. Sunkara gitu. Oke, menarik. Cuman itu Mungkin setahu gue tuh apa sih brand legend sih Sunkara itu kan. Kayaknya iya, santan Sasa baru kan. yang aku tahu tuh Nah ini nggak tahu nih guys, dia nggak tahu santan. fix nggak tahu deh. Enggak, aku bayang kayak santan kara gitu. Suka dengarnya tuh kayak gitu deh. Iya emang karena itu dari dulu kepercayaan semua keluarga memang setahu gue. Coba Sasa tuh deh, pemain baru. kita Tadi malah lihat ya. nyari gak penting deh nyari kapan si Sunkara ini. Enggak. Aku kalau misalnya dititipin beli gitu, kayak santan kara tulisannya gitu. Iya emang Kara tuh ya sebenarnya kalau dibilang ya Kara sama Sasa tuh Sasa agak jahat sih, agak mirip warnanya gitu loh. Jadi kalau orang yang nggak biasa belanja, gue yakin akan milihnya Sasa sih. Iya kah? Iya, lebih menarik packagingnya soalnya. Oh. Lebih warna-warni, lebih modern gitu loh. Sunkara sama kara sama? Sama. Oh iya, artinya aku familiar sama ini kalau misalnya dititipin belanja. Wah. Aku baru tahu ada perubahan nama lah. Mungkin perubahan nama ya? Dulu Enggak sih, gue yakin orang Indonesia ini kan pemalas ya. Oh. Jadi lebih suka tuh semua disingkat gitu kan. Ya, Sunkara capek ngomongnya, ada Sun, ada Kara gitu. Gampangnya apa? Santan Kara, udah gitu. Benar. Ya kalau santan Sunkara susah kan? Iya. Oke, ini jadi baru belajar tentang persantanan. Kayaknya banyak bahan makanan yang harusnya kita bahas perbedaannya. Iya, yang dengan paling parah bahan-bahan. nih sebenarnya omongan kita kali ini adalah kacang hijau Kacang sebenarnya. hijau, tapi Ini kan gara-gara nanyain gue makan apa, malah bahas santan nggak jadinya. apa-apa. Soalnya kan Aduh. kalau yang kacang hijau pasti lebih enak kalau misalnya dicampurin sama santan yang juga gurih. Karena kalau misalnya di rumah nih ada kayak santan gitu baru dibikin atau apa, misalnya dingin gitu. Aku suka kayak ngemilin juga gitu. Lu tau gak? Paling enak itu ngemilin santan ketika lu taruh di freezer. Kenapa? Instant ice cream. Rasanya kayak asin. Oh iya. Aku ngebayangin iya sih masuk sih. Lu tau Esmoni gak sih? Es apa? Esmoni tau gak? Esmoni kayak gimana tuh? Nah itu berarti emang generational gap-nya kelihatan deh. Nah jadi teman-teman tuh kalau masukin apa ya, santan itu yang segitiga ke freezer, udah keras kalian keluarin jadi Esmoni gengs. Itu enak banget beneran. Oh kayak gini. Iya kayak gitu. Aku kayaknya belum pernah ngeliat deh. Oke. Menarik. Baiklah. Sepertinya pembahasan kita tentang perkacang hijauan dan persantanan ini udah sangat-sangat banyak. Tapi kan seperti biasa nih kita suka ada pertanyaan juga dari teman-teman. Jadi ini sekalian kita jawab aja lah ya. Aku bacain ya. Boleh. Buka puasa pakai sereal boleh nggak? Emang nggak boleh? Boleh aja ini sih. Ini mau dijawab di sini penjelasannya. Atau sereal justru kita bahas. Tapi udah kayaknya sih. Sereal belum nggak sih? Kayaknya udah deh. Lupa gitu. Ya udah, kalau misalnya udah, ya sudah. Kan, kalau sudah bisa lihat nonton belakang. Cuman kalau malas nonton belakang, kita profit kita juga di sini. Iya, singkat aja. Sereal boleh apa enggak buat buka? Boleh buat buka. Tapi pilihan serealnya apa? Karena kan ada yang enggak sih, emang kebanyakan sereal tuh ngandung karbohidrat sih. Makanya kenapa dipasanginnya sama susu? Karena susu itu ngandung protein sama lemak. Gitu aja sih singkatnya. Iya, sama kasih embel-embel sedikit lagi yang kayak apa buah kering. Kurma juga enak. Hah? Kurma juga enak. Kurma juga enak karena dia teksturnya manis, terus juga dia teksturnya apa ya? Ya enak deh, legit gitu ya. Dicampur makan sama sereal sama susu tuh enak rasanya. Betul. Jadi itu ya pertanyaannya. Jawabannya adalah bisa, tapi jangan lupa dikasih embel-embel, ya, gengs, biar nggak kurang nutrisinya. Gitu ya. Oke, kalau begitu gimana jadi? Apa kita masih ada mau perbincangan lebih lanjut lagi? Kita cukupkan yang pastinya ada di ngobrol selanjutnya. Gitu dong jawabnya. Oh iya. Oke. Ulang. Ini dia kayaknya udah pesimis gitu mau ada ngobrol selanjutnya nih. Ulang.
Ayo lanjut ya. Jadi gimana? Masih mau ada yang bicarain di sini? Kita obrolin langsung aja di episode ngobrol selanjutnya. Oke, berarti sudah cukupkan hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya teman-teman semua. Yuk, bye-bye. Bye.